Kakek jahat, semua yang kau suruh aku pelajari sudah aku hafal. Tenang saja, aku pasti akan mengembangkan ilmu pengobatan lembah Raja Obat. Masih berakting di sini. Dulu, saat ketua masih ada, kau dibiarkan berbuat semaumu. Sekarang, beliau sudah tiada. Keluargamu juga datang mencarimu, kau anak pungut liar. Masa masih belum pergi dari sini? Betul juga, dengar-dengar orang tuamu punya 4 anak laki-laki. Berjejalan di pinggiran Shangjing, tempat sempit dan kumuh. Miskinnya nggak ketulungan, tega pergi? Jangan sok-sok alim di sini. Cari simpati, ketua udah mati, kau nggak ada apa-apanya. Mau bagi jatah dari lembah Raja Obat? Mimpi. Kalau aku pergi, lembah Raja Obat cuma ngandelin kalian beberapa orang sampah? Bisa tahan nggak tahan. Nggak usah kau pusingin. Baik. Aku tinggal di sini juga buat urus kakek sampai akhir. Sekarang beliau sudah pergi. Aku juga harus pergi. Cuma kalau aku pergi, jangan sampai kalian nyesal. Berdiri. Berdiri. Pergi boleh, serahkan benda suci. Benda suci buat kalian. Buat kalian juga nggak bakal bisa dipakai. Bisa dipakai atau enggak usah urusanmu, serahkan. Jangan maksa kita pakai kekerasan. Ambil. Akhirnya dapat juga. Mudah Tuan, mereka keterlaluan banget, apa Anda beneran mau ninggalin lembah Raja Obat? Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku juga harus cari-cari keluargaku. Nggak boleh, muda Tuan. Biar aku yang ngasih pelajaran ke mereka. Hal-hal beginian biar kami aja yang urus, Tuan muda. Masa iya, Yao jalan kaki bertahun-tahun. Akhirnya ketemu, aku sebagai kakak sulung. Harus turun tangan sendiri. Kalian berdua, yang warna pink ini. Adik Yao paling gak suka warna pink, norak. Oke, baik Tuan Muda. Yao datang, cepetan ke sana. Salam, Nona besar. Yao. Kami cari kamu susah banget. Kakak. Pulang aja sudah. Kakak. Mama dan papa mana? Tahun kamu hilang di usia 5 tahun. Orang tua terlalu sedih dan khawatir, lalu meninggal satu persatu. Sekarang keluarga lu dikelola oleh kakak tertua. Sudahlah, jangan bahas hal-hal sedih ini. Oh iya, kakak-kakakmu tahu kamu akan pulang. Sekarang mereka semua sedang dalam perjalanan pulang. Foto ini diambil sebelum kamu hilang di usia 5 tahun. Ini foto terakhir kita bersama. Ini salah kakak-kakak yang terlalu asyik main, sampai kamu hilang. Kak. Ini adalah kakak kedua kamu, Lu Yunshan. Juara turnamen seni bela diri kuno. Dia adalah kakak ketiga kamu, Lu Yunyi. Murid luar dari lembah Raja Obat. Kamu tahu lembah Raja Obat? Itu tempat para dewa berlatih, juga tempat yang paling diimpikan orang-orang seperti kita. Ini adalah kakak keempat kamu, Lu Yuncheng. Baru saja memenangkan gelar aktor terbaik. Dia adalah kakak kelima kamu, Lu Yunfeng. Dia lulusan terbaik dari Departemen Komputer Qingbei. Kak, kondisi tubuhmu.
Sejak kakak perempuan hilang, kakak merasa sangat bersalah. Bertobat di tengah hujan, kedinginan, akhirnya lumpuh. Gak apa-apa Yao, ini penyakit lama kakak. Gak masalah. Kak, belum sempat tanya. Siapa ini? Dia, itu Lingling. Waktu kecil. Dia ditinggalkan di depan rumah kita, diadopsi orang tua. Gadis kecil lain di foto ini, itu dia. Dia juga yang selama ini merawatku. Kamu gak ingat? Kamu ngapain? Lepasin aku. Dia tahu gak kalau kakak keracunan dingin? Dia mana tahu? Kak, kamu ngomong apa sih? Racun dingin apa? Yang kamu pelajari di kampung itu cuma obat tradisional. Mana bisa dipakai buat kakak? Gak apa-apa Lingling, tubuh kakak ini penyakit lama. Lagi pula kakak ketiga kamu kan murid lembah raja obat. Selama ini dia yang rawat. Oh iya. Kakak sudah siapkan banyak baju baru buat kamu, di lantai atas. Kamu ke atas lihat-lihat yuk. Oke, makasih kak. Kampungan yang pakai kain lap. Yojing, tolong selidiki. Siapa di pasar yang jual? Kakak cuma kedinginan biasa. Bagaimana bisa ada racun? Sepertinya ada yang mau bunuh kakak. Tapi karena aku sudah kembali, aku tak akan biarkan siapapun menyakiti kakak lagi. Bicaralah. Sudah ketemu. Terima kasih. Benar-benar. Kami sudah dapat sampelnya, sudah diuji. Pasti itu racun dingin. Oke, aku paham. Tuan muda. Lihat sana, itu penjual obat pasar gelap kan? Kakak, cewek itu tahu aku jual obat ke keluarga Yo. Cewek, berani-beraninya selidiki aku. Kau cari mati ya? Ceweknya lumayan cantik. Ayo kita main-main. Iya. Sebaiknya kalian cepat sebutkan bos kalian, biar nggak terlalu menderita. Lancar ya. Ayo serbu, biar dia tahu. Kekuatan kita. Kau bantu dia. Siap. Sialan, sekumpulan sampah. Tuan muda, sepertinya aku nggak perlu bantu ya? Cewek tadi agak keren sih. Bicara. Siapa yang suruh kalian jual racun dingin? Aku nggak tahu. Kami cuma kerja dibayar. Kerja dibayar? Siapa yang bayar kalian? Kontaknya? Aku sumpah, aku beneran nggak tahu. Orang atasnya misterius. Kami cuma kontak satu arah. Tuan muda, bantuan lawan datang. Keluarkan senjata. Kejar kapten. Kejar. Tuan muda, cewek tadi cuma ketemu sekali. Mana aku cari dia? Soal pertunangan. Jangan lari, jangan lari, jangan lari. Berhenti. Sekumpulan imut-imut. Berhenti. Itu dia. Sial, senjata api. Aku. Tuan Yo, dia Yo Huaian. Tuan Yo, Jangan bergerak. Gak mau mati? Minggir.
Orang pasar gelap kalian semakin gak tahu aturan. Begitu mencolok di jalanan. Oh, makasih ya. Maaf, Tuan Yo. Hari ini cuma salah paham. Besok pasti akan mengirim hadiah permintaan maaf ke keluarga Yo. Pergi. Terima kasih. Kebaikanmu hari ini, aku ingat. Dadah. Tunggu. Aku menyelamatkanmu, minta kontak, gak berlebihan kan? Dia kok kayak Dajico gitu. Sekarang aku boleh pergi kan? Tuan muda, tadi aku nggak salah lihat kan? Kamu mencium nona itu. Bukannya kamu nggak bisa sentuh cewek? Aku gak tahu. Aku juga penasaran. Nggak nyangka, orang yang tuan muda temui sembarangan. Ternyata tabib cilik. Sepertinya tuan muda jatuh hati. Kakak, aku menang juara kompetisi Gus Heng kali ini. Dan guruku bilang, asal aku menang juara sekali lagi, bisa ketemu Ting Yun, Maestro Gus Heng. Oh ya? Kalau gitu kamu harus rajin berusaha. Ting Yun. 3 tahun, nama Ting Yun. Masih begitu terkenal. Kakak, mungkin kakak belum pernah dengar Ting Yun. Ting Yun itu bintang baru di dunia Gus Heng, terkenal sejak muda. Katanya waktu umur 12 tahun, semua penghargaan di dunia Gus Heng sudah dimenangkannya. Tapi sayangnya, dia selalu tampil pakai topeng. Jarang yang pernah melihat wajah aslinya. Kakak, dari kecil di desa, mungkin Gus Heng belum pernah disentuhkan? Bisa sedikit. Wah, beneran? Kakak di desa masih bisa belajar Gus Heng ya? Sudahlah, Yao Yao. Kalau mau belajar, kakak akan carikan guru terbaik. Ya, aku tahu. Inikah rasanya diperhatikan orang? Cepat makan. Tuan muda, nenek keluarga Yo mengirimkan surat lamaran untuk adik ke-6. Si impoten sampah, mana pantas untuk adikku. Nenek Yo itu sudah pikun ya? Kakak, Paman Wu, Tuan muda, bilang ke nenek Yo. Sampah ya tetap sampah, nggak pantas. Pertunangan masa kecil ini, aku Lu Yun Sheng, tolak. kakak. Keluarga Yo dari Beijing itu bukan main-main, apalagi. Ini kan urusan pernikahan kakak, kita juga harus tanya pendapat kakak, dong. Kamu bilang ini pernikahanku? Kak Kinyao, ini ditentukan waktu orang tua masih ada. Cuma karena kamu hilang, jadi baru tertunda sampai sekarang. Yao Yao, Tuan Yo itu, katanya nggak bisa sentuh cewek. Katanya sih dia impoten. 3 hari lagi. Aku bikin pesta perkenalan, kita tolak perjodohan ini. Kakak, keluarga Yo dari Beijing itu, kakak, apa kamu nggak bisa berkorban demi keluarga Lu? Keluarga Yo kan ada 2 anak ke-6. Gimana kalau adik yang ganti aku nikah sama Tuan Yo? Kakak, lihat dia. Aku kan juga demi keluarga Lu. Cukup, keluarga Yo dari Beijing emang besar, tapi nggak boleh. Saudariku dikorbankan, perjodohan ini. Pasti aku tolak. Makasih, Kak. Si imut Lu Kinyao baru balik berapa hari. Kakak udah ngehina aku berkali-kali karena dia. Kenapa? Cuma karena dia darah daging keluarga Lu? Aku yang jadi anak ke-6 keluarga Lu. Aku bakal bikin dia malu di pesta perkenalan. Aku mau semua keluarga besar di Beijing tahu. Aku Lu Lingling yang jadi anak ke-6 keluarga Lu. Dia Lu Kinyao, bukan apa-apa. Yojing, tolong selidiki. Identitas asli Tuan Yo semakin detail semakin bagus. Yang master curiga? Lebih baik hati-hati, selidiki dulu baru bicara. Nenek, Huayan, keluarga Lu udah nemuin anak perempuannya yang hilang. Surat lamaran untukmu dan putri Lu sudah aku kirim. 3 hari lagi pesta perkenalan, kamu ketemu orangnya.
Nggak mau, Nek. Tolong batalkan perjodohan ini. Dasar anak bandel. Perjodohanmu dengan Putri Lu ditetapkan kakekmu. Mau nggak mau, kamu harus pergi. Kalau aku pergi, ya cuma buat batalin lamaran. Yang Master, itu kan keluarga Lu dari Beijing. Paling sepadan sama keluarga Yo. Kamu lagi santai? Aku suruh selidikin identitas. Dokter kecil itu, gimana hasilnya? Dokter kecil itu sebelumnya nggak pernah muncul di Beijing. Dia kayak muncul tiba-tiba aja. Putri yang hilang jangan-jangan. Dokter kecil itu? Akhir-akhir ini ada waktu luang? Kapan kita bisa ketemu? Dukun kecil, bagaimana dia tahu aku bisa mengobati? Akhir-akhir ini sedang ada pesta. Tidak ada waktu. Pesta terbaru cuma pesta pengakuan keluarga lo. Ling Ling, kamulah putri sebenarnya dari keluarga Lu. Si kampungan dari desa itu mana bisa dibandingin sama kamu? Masa si kakak lu ngadain pesta buat dia? Kenapa? Sudahlah, jangan ngomong begitu. Kakakku baik banget sama dia. Cuma kakak perempuanku ini suka banget nyenengin orang. Kakakku sih juga terpaksa karena dikejar-kejar, ya. Baru pulang udah sok-sokan, yang enggak tahu kira orang penting banget. Dia juga bukan sengaja kok. Kalian nanti ya, lebih sabar-sabar aja. Ternyata cuma anak imut doang. Emang anak imut sih. Berani-beraninya bikin kita nunggu lama banget. Nanti ya, jangan ajak dia main di kalangan sosialita. Tetap Ling-Ling kita yang baik hati. Enggak kayak orang lain. Naik daun langsung lupa asal-usul. Iya. Mau saingin aku jadi putri keluarga lu? Kamu pantas? Hari ini bakal bikin kamu enggak bisa angkat muka lagi. Kakak datang. Wah, ini ternyata si Nona 6 yang terkenal itu ya. Cantik banget. Iya, pantaslah anak orang terpandang. Ini beda banget sama adik Ling. Jauh banget selisihnya. Kalau dilihat begini, justru Lu Ling yang kayak anak kampungan. Iya kan? Aura dan penampilannya kalah telak. Udah dibeliin dia baju berbagai model. Kakak malah minta Vivian bikin gaun khusus. Semuanya, perkenalkan, ini putri keluarga Lu kami. Juga adikku yang hilang bertahun-tahun. Lu Qingyao, mulai sekarang grup Lu akan dia warisi. Ini juga wasiat orang tuaku. Iya. Kakak perempuanku susah-susah pulang. Harap kalian bisa rawat dia baik-baik ke depannya. Dengar-dengar Nona Qingyao sama Ling-Ling suka Guzheng. Gimana kalau tampil mainin satu lagu buat kita? Kamu siapa? Kalau aku ingat bener, undangan keluarga Lu nggak ada namamu. Pantas aja kamu minta adikku mainin lagu buat kamu. Kak, dia temenku. Aku yang salah bocorin. Yao, jangan dipaksa, kita pergi. Apa maksudnya? Coba. Mungkin sebenarnya kamu gak bisa main sama sekali. Gukin itu bukan alat musik biasa, loh. Hanya kami yang benar-benar putri bangsawan yang bisa memainkannya. Kamu. Kak, ini kan acara perkenalan keluarga yang kakak siapkan untukku. Kalau pergi dengan malu-malu seperti ini, nanti malah jadi bahan tertawaan orang. Aku sih nggak apa-apa. Tapi ini bisa merusak reputasi kakak. Yao, kakak nggak peduli. Tapi aku peduli. Aku nggak akan biarkan siapapun menjelek-jelekkan kakak. Kalau begitu, aku ikuti keinginan adik. Aku akan memainkan satu lagu untuk semua. Kakak, kamu pasti nggak punya gukin, kan? Kalau begitu, kakak pakai gukinku saja. Oke. Semoga saja gukin adik nggak dimain-mainin. Ya. Lu Ling-Ling ini sudah berguru dengan master. Di dunia gukin, dia juga cukup terkenal. Tapi dia malah ngasih gukinnya ke Lu Qingyao. Benar-benar dewasa. Iya, kan? Si Lu Qingyao ini dikasih malah nggak terima. Benar-benar kekanak-kanakan.
Lu Qingyao, entah kamu bisa main atau enggak. Dari saat kamu setuju. Ada satu senar yang sebenarnya sudah mau putus. Bahkan kalau aku berhasil memainkan lagu dengan sempurna, dia bisa saja menertawakanku. Dengan alasan aku yang bikin senarnya putus. Licik banget sih. Lihat tuh. Mainnya bagus banget. Astaga, dia benar-benar bisa main. Bukannya dia tinggal di desa? Kapan dia belajar main gukin? Ini lagu Si Mian Mai Fu. Ini kan lagu yang dulu Lu Lingling menang lomba dengannya. Tekniknya jauh lebih lancar daripada Lu Lingling. Jauh lebih hebat. Aura pembunuhannya, semangatnya, bikin bulu kuduku merinding. Nggak nyangka, Qingyao ternyata lebih jago main gukin daripada Ling Ling. Ini nggak mungkin. Ada senar yang sudah aku rusakin dari tadi. Dia mainin Si Mian Mai Fu lagi. Senarnya harusnya udah putus dari tadi. Kenapa dia masih bisa main sampai sekarang? Bagus. Lagu Si Mian Mai Fu yang luar biasa. Semangatnya benar-benar tak tertandingi. Lu Qingyao, teknikmu. Jauh lebih baik daripada Lu Lingling. Adik, kenapa tidak merawat senar gitar? Kalau bukan karena teknikku, gitar ini pasti putus saat dimainkan. Yao Yao bermain sangat bagus, tapi Guzheng ini agak tidak cocok untukmu. Nanti, kakak akan belikan yang lebih bagus. Kakak benar, aku malah senang. Sialan Lu Qingyao, kamu berhasil menghindarinya, tapi tidak apa. Yang Master Yo sudah menyebarkan kabar akan membatalkan pertunangan. Hari ini kamu pasti akan dipermalukan. Yang Master Yo tiba. Yang Master Yo datang. Tampan sekali. Nona keluarga Lu. Ternyata tabib kecil itu memang jodohku. Kalau tidak, kenapa aku terus memikirkannya? Pertunangan ini pasti kubatalkan. Yang Master, identitas putra sulung keluarga Yo itu palsu. Semua informasi yang ditemukan sengaja disebarkan untuk mengalihkan perhatian. Kalau begitu batalkan saja. Orang yang sembunyi-sembunyi tidak layak diperhatikan. Ya, Yang Master Yo tiba. Itu nona keenam keluarga Lu. Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Selamat, kakak Lu, telah menemukan adikmu kembali. Yang Master Yo datang, maaf tidak menyambut. Kali ini datang untuk urusan pertunangan. Benar. Bagus sekali. Lu Qingyao si kampungan itu. Memang tidak pantas untuk Yang Master Yo. Kesempatanku datang. Yang Master Yo, hari ini bahkan jika kamu tidak membatalkan pertunangan, aku tidak akan menyerahkan adikku padamu. Soal pembatalan ini, keluarga Lu yang membatalkan, bukan keluarga Yo. Tidak apa. Lagi pula aku yang salah duluan. Aku akan siapkan ganti rugi yang cukup untuk keluarga Lu. Yo Yo, Kakak, urusan pembatalan pertunangan, jangan dipikirkan. apa? Keluarga Yo datang untuk membatalkan pertunangan? Kakak, bukankah karena kamu tahu Yang Master Yo akan membatalkan pertunangan hari ini, jadi bersembunyi di sini? Hari ini muka keluarga Lu dipermalukan oleh kakak. Ling Ling, omong apa kamu? Kakak, tubuhmu belum sembuh, jangan kena angin. Ling Ling, omong apa kamu? Kakak, tubuhmu belum sembuh, jangan kena angin. Ada masalah apa? Kita bicara di dalam saja. Keluarga Yo. Aku belum cari dia malah datang sendiri. Bagus, jadi kita nggak perlu repot. Kak, kamu mungkin terlalu lama di desa,
Jadi nggak tahu kalau keluarga Yo itu keluarga bangsawan yang sangat terhormat. Hari ini, Tuan Yo datang sendiri untuk membatalkan pertunangan. Pasti akan mempengaruhi kerjasama dengan keluarga Lu. Yao, jangan khawatir. Itu anak Yo yang gak pantas sama kamu. Kakak, keluarga Yo itu nggak boleh disinggung. Aku mau gantikan kakak menikah ke keluarga Yo. Kamu ngomong apa sih? Keluarga lu kita, kapan sampai? Harus jual anak perempuan untuk cari muka? Simpan niat burukmu itu. Yao, gak apa-apa. Kakak nanti cari yang lebih baik buat kamu. Oke, semua dengerin kakak. Lu Yunsheng, kamu pilih kasih. Kamu larang aku mendekati dia, aku malah nggak mau. Tadinya aku mau biarin kamu hidup lebih lama lagi, tapi kamu yang maksa aku. Yo Jing, bantu aku bobol firewall Yo Group. Aku mau kasih tahu dia. Akibatnya gangguin kakakku. Sama, bantu aku halangi mobil keluarga Yo. Aku mau kasih pelajaran yang berkesan buat si tuan muda Yo ini. Tuan muda. Itu kan dokter cilik? Jangan-jangan dia juga datang buat pesta pengakuan anak perempuan keluarga lu? Kamu pulang ke kantor dulu, aku ada urusan mendesak. Dokter Cilik, ketemu lagi. Siapa dokter cilik? Wah, aura jodoh aslinya kuat banget. Oh, gitu ya. Jodoh aslimu terlalu kuat, jadi nutupin jodoh-jodoh jelek. Makanya kamu mual kalau ketemu cewek. Sekarang lihat jodohmu lagi mekar. Gimana? Udah bisa sentuh cewek kan? Ini juga kamu tahu? Memang pantas disebut dokter ajaib. Tapi waktu itu aku udah bantu kamu. Harusnya kamu traktir aku makan dong. Ya udah deh. Aku lagi ada urusan. Tolong kasih pelajaran buat si tuan muda Yo itu. Dah. Siapa sih yang bikin dokter Cilik kita marah banget? Ada orang brengsek. Berani-beraninya batalin pertunangan sama aku di depan umum. Siapa yang buta mata? Berani batalin pertunangan sama dokter Cilik? Mau aku bantu kasih pelajaran dia nggak? Gak apa-apa. Aku sudah suruh anak buahku habisin dia. Ayo, nekat banget. Turun, kalian gila? Aku dari keluarga Yo, Sanjing. Sasaran kami justru keluarga Yo, Sanjing. Hajar habis-habisan. Aku salah. Dokter muda keren banget, pantas dia diajarin. Ini bukan. Yang Master An, telepon. Aku mau angkat telepon dulu. Dek, jangan percaya dia. Dia nggak bisa sentuh cewek. Yang Master An main sama kamu cuma gini-gini aja? Minum minuman ringan nggak asik. Pelayan, minta anggur yang bagus. Nggak berani minum? Masa nggak berani? Minum ya minum. Yang Master An nggak seru. Dek, lain kali mau main yang seru. Cari aku aja, aku jauh lebih seru darinya. Enak banget. Nek, aku tahu. Setelah batal tunangan,
Pasti ada ganti rugi. Yang Master An, kenapa nggak bilang dia mabuk? Main tinju pas mabuk. Lihat aku jadi kayak gini. Salah sendiri? Siapa suruh kamu suruh dia minum? Jangan dulu deketin, tinjunya nggak kenal siapa-siapa. Kebanyakan minum. Dengar ya, kita pulang, oke? Kamu daji cowok. Cantik banget. Dunia di mana cuma aku yang terluka, tercapai. Sama aku. Bener-bener si repot. Kok kamu? Uang kemana? Uang kebilang dia jalan, nabrak tiang listrik masuk rumah sakit. Minta keadilan langit, minta langit bedakan yang setia dan jahat. Tahu. Rumahmu di mana? Aku anterin kamu pulang. Panas. Nyaman. Yang Master, butuh bantuan? Ingat, mulut semua orang harus tertutup rapat. Jangan sampai bilang ke nenek. Ya. Kamu tahu nggak, yang Master bawa cewek pulang? Serius, yang Master larang sebarkan. Mulutmu harus rapat. Tenang, tenang. Kalian tahu nggak, yang Master bawa cewek pulang? Dibawa pulang sambil digendong lagi. Jangan bilang siapa-siapa ya. Mulutku paling rapat. Nggak nyangka, yang Master akhirnya menggembala sawi juga. Iya. Aku harus lapor ke kepala rumah tangga. Nona, 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 Nyonya. Tuan muda membawa wanita pulang. Apa? Rasa tidak enak. Badannya tidak nyaman. Jangan bergerak-gerak, seka wajahmu nanti kamu akan merasa lebih baik. Kalau kamu bergerak-gerak lagi, aku akan menghukummu. Kamu berani? Siapa yang suruh kamu mabuk dan tidak mendengar kata? Anak kecil yang tidak mau mendengar kata harus dihukum pukul. Kamu masih berani memukulku? Kalau kamu mau menurut, aku tidak akan memukulmu. Kamu mau memukulku? Tak disangka kamu cukup liar. Cantik sekali. Beri kamu pelajaran sedikit. Dokter muda ahli. Hal yang salah tidak boleh diulang 3 kali.
Tidak pernah ada orang yang berani memperlakukan aku seperti ini. Ini di mana ya? Kamu sudah bangun? Bangunlah, bersih-bersih dulu lalu kita sarapan. Apa yang terjadi tadi malam? Apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang saya lakukan padamu? Lihatlah di sini. Aku. Apa yang terjadi tadi malam? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Bagaimana kalau aku bantu kamu ingat-ingat lagi? Apa yang kamu lakukan? Ada apa? Kamu tidak mau bertanggung jawab padaku? Kamu serius? Tentu saja. Soalnya kamu adalah satu-satunya wanita yang boleh saya sentuh. Kita semua sudah dewasa. Di sini ada 5 juta. Cukup untuk membeli 1 malam bersamamu kan? Ingin main lalu pergi begitu saja? Jarum kembalinya arwah dari lembah Raja Obat, ternyata ini adalah adik ketiga saya. Apa yang terjadi dengan kakak? Bukan karena kamu. Sejak pulang dari desa, dia ditolak dan dibatalkan pernikahannya oleh keluarga Yo. Semenjak itu dia tidak pernah pulang malam. Kakak menjadi emosi lalu pingsan. Kemana kamu semalam? Tidak pulang malam, membuat kakak khawatir padamu. Emosi telah mengungkap. Jangan bicara. Jarum pertama, titik Bai Hui, tujuannya untuk menyegarkan badan. Pasang jarum setelah 3 detik. Ini adalah adikku King Yao. Tidak benar. Bagaimana dia tahu tentang jarum kembali arwah dan interval waktunya? Abang, jangan pedulikan dia. Dia mana ngerti? Jangan ganggu abang aku kuntur. Tusukan terakhir, titik Shen Sui. Fokus pada kebangkitan jiwa. Tusuk dalam 5 detik. Abang, jangan pedulikan dia. Dia cuma belajar sedikit ilmu pengobatan. Dari dokter kampung. Kalau salah menusuk, Lu King Yao. Kamu berulang kali menghalangi abang aku kuntur. Kalau mau terganggu, aku pasti tidak akan membiarkanmu. kamu Tusuk. Bagus. ini tidak mungkin. Aku jelas-jelas menambah dosis racunnya. Kemajuan akupuntur kebangkitan jiwaku begitu besar. Kakak, akhirnya kamu sadar. Kakak King Yao memukulku. Meski aku pingsan, tapi aku dengar kalian bertengkar. Kamu tanpa alasan yang jelas memfitnah Yao Yao. Cepat minta maaf pada Yao Yao. Kakak, kalau aku... Minta maaf. Maaf, Kakak bukan pingsan karena emosi memuncak. Tapi racun masuk ke paru-paru dan limpa, menyebabkan kematian semu. Keracunan? Tidak mungkin. Aku murid luar gerbang lembah Raja Obat, mana mungkin tidak merasakannya? Kakak keracunan? Jangan asal bicara. meskipun kamu marah padaku, kamu tidak boleh mengutuk kakak Maati. Keracunan. Benar. Racun kronis. Gejalanya, sirkulasi darah terhambat, membentuk trombus. Menyebabkan penyumbatan darah beku. Gejalanya mirip masuk angin parah. Saat parah, bisa tiba-tiba pingsan. Adik Yao Yao, ini salahku yang tidak mahir. Kakak, maafkan aku. Tidak apa-apa. Beberapa tahun terakhir, keluarga Lu naik cukup tinggi. Banyak yang tersinggung. Keadaanku seperti ini. Sudah cukup baik. Berapa lama lagi aku bisa hidup? Dengan kemampuanku. Paling banyak bisa jaga kakak 3 bulan. Kecuali meminta tabib sakti dari lembah Raja Obat. Wan Xin. Kakak,
Tenang, ada aku di sini. Bahkan abang, murid lembah Raja Obat, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu pikir kamu adalah tabib penyembuh ajaib Bansin? Kamu cuma main sihir di sini. Ling Ling, kemampuan medis Yao Yao lebih hebat dariku. Mungkin dia benar-benar punya cara untuk menyembuhkannya. Kakak, silakan berbaring dengan nyaman. Aku mulai sekarang. Ini adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah Raja Obat. Titik akupunktur dari 9 jarum taiji. Rumor mengatakan 9 jarum taiji memiliki kemampuan menyembunyikan yin dan yang, dan bisa menghilangkan semua jenis racun. Apakah Yao Yao benar-benar murid dalam lembah Raja Obat? Aku tidak boleh membiarkannya berhasil. Kakak, kamu tidak bisa cuma cari dari internet buku rahasia lembah Raja Obat, lalu seenaknya menusuk jarum ke tubuh kakak. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk? Kamu bersyukur saja aku belum mulai menusuk jarum. Jika kamu menyentuhku saat aku sedang melakukan akupuntur, kamu sudah mati sejak tadi. Teknik rahasia yang tidak bisa kakak ketiga lakukan, kamu bisa semua. Kamu sengaja ingin membunuh kakak. Kakak, aku lakukan ini untuk kebaikanmu. Cukup. Aku sudah katakan, aku percaya Yao Yao. Bahkan jika harus mati, aku rela. Yao Yao, lanjutkan. Sial, Lu Qingyo ini. Apakah dia benar-benar bisa menetralkan racunnya? Ini adalah teknik getar jarum. Teknik getar jarum yang bahkan guruku tidak bisa menguasainya. Lu Qingyo, kamu sudah membunuh kakak. Kakak. Denyut nadi menjadi lebih aktif dari sebelumnya. Racun yang kesumbat juga sudah keluar. Qingyo, kamu benar-benar berhasil. Luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak, coba berdiri dan lihat. Apakah itu benar-benar bisa? Ya Tuhan, kakak, kamu benar-benar bisa berdiri. Adik Qingyo, kamu sangat hebat. Bisakah kamu ajari aku 9 jarum taiji? Kapanpun kakak ketiga mau, bisa kapan saja. Terima kasih Yao Yao, kalau bukan karena kamu. Kakak pikir aku akan cacat seumur hidup. Kakak, senang sekali kamu bisa berdiri. Kakak Qingyo, tadi itu karena aku terlalu khawatir dengan kakak. Jadi aku terlalu terburu-buru dan bicara sembarangan. Maafkan aku ya. Tidak mau. Kakak, kamu baru bisa berdiri, masih butuh istirahat. Aku akan pergi menyiapkan obat untuk mensiki dan mempermudah untuk menyesuaikan kondisi tubuhmu dengan lebih baik. Yao Yao, urusan kakak tidak perlu terburu-buru. Kamu harus jaga kesehatan ya. Jangan sampai kelelahan. Kakak istirahat yang baik, aku temani adik Qingyo, Yunyi. Kamu jaga Yao Yao dengan baik, tenang saja. Aku akan selalu patuh pada adik Qingyo di masa depan. Adik Qingyo tunggu aku. Lu Qingyo yang menyebalkan. Kakak tidak kutu ini. Adik Qingyo tunggu. Kakak ketiga masih ada urusan apa? Itu, Taiji Jiusen adalah rahasia turun-temurun lembah Raja Obat. Tak disangka adik Qingyo juga bisa. Jauh lebih hebat dari kakak ketiga ini. Kakak ketiga terlalu memuji, kakak ketiga juga berbakat kok. Hanya saja masuk lembah Raja Obat waktunya masih singkat, percayalah nanti. Pasti bisa masuk ke bagian dalam lembah Raja Obat. Benarkah? Kalau adik Qingyo bilang mau ajarin Taiji Jiusen, masih berlaku kan? Tentu saja. Lagi pula, kalau bukan karena kakak ketiga yang selalu merawat kakak, mungkin kakak tidak bisa bertahan sampai aku datang. Ini salahku yang belum mahir. Harus merepotkan adik. Oh iya. Ling Ling sebenarnya dasarnya tidak jahat. Hanya dimanja berlebihan. Sebagai kakak, tolong maklumi. Aku paham, lagi pula dia juga anak angkat keluarga lu. Aku akan menghormati kakak-kakak, tidak akan mempermasalahkannya. Asalkan dia bukan orang yang meracuni kakak.
Ini kartu hitam tanpa batas, anggap saja untuk adik. Hadiah perkenalan dan hadiah belajar nanti. Mewakili bagian dalam lembah Raja Obat menerima murid. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi dengan kakak ketiga. Nah gitu dong, lembah Raja Obat masih ada kelas, aku tidak temani dulu ya. Baik, kakak ketiga hati-hati di jalan. Jangan lupa. Kali ini tidak mau cium paksa lagi? Pria pesona ini kok kayak anjing nakal ya. Diusir pun tidak pergi. Berkata apa? Tidak apa. Kenapa kamu di sini? Aku kan cari tabib kecil. Untuk pemeriksaan rutin. Tenang saja. Jodohmu tidak berubah. Tapi, apa kamu baru-baru ini punya musuh? Kenapa? Apa aku ada tanda bahaya? Katanya dukun itu cuma bohong, tidak percaya tahayul. Sekarang malah sendiri yang percaya. Ah, tidak sampai segitunya. Hanya saja aku melihat di palung keuanganmu ada tanda-tanda kehilangan uang. Kenapa? Kamu jadi korban penipuan penyatutan? Tak disangka, dokter muda kau juga bisa ramal wajah. Jujur saja, belakangan ini ada orang bodoh entah siapa. Menargetkan perusahaan kami, dan sudah beberapa kali membobol firewall kami. Membuat rahasia kami bocor dan kami harus mengganti banyak uang. Orang itu memang cukup bodoh, karena kerugian uangmu itu. Hanya cukup untuk 1 kali makanmu saja kok. Kata-kata MU bikin hatiku senang. Aku traktir kamu makan. Kenapa kamu tidak makan? Aku cuma senang melihatmu makan. Apa tidak boleh? Apakah tidak ada yang memberitahumu bahwa ucapanmu sangat menjijikan? Ada. Ada, tapi kau yang pertama. Aku juga berharap jadi yang satu-satunya. Cuma omong kosong manis. Bos Yo, ada masalah. Nenek buyut hilang. Apa? Saya mengerti. Cepat pergi sana. Lain kali aku pasti akan menemanimu dengan baik. Apakah itu tadi yang disebut pandangan yang bahkan terlihat mesra ke anjing? Memang pantas disebut daji laki-laki. Salah, kok aku malah menghina diriku sendiri? Kamu makan sendirian sebanyak ini, tidak takut kekenyangan sampai mati? Jauh-jauhlah, melihatmu saja aku sudah mual. Ling-Ling dengan niat baik memanggil kami kemari untuk menemanimu makan. Kok kamu orang ini tidak tahu baik buruknya sih? Benar, Ling-Ling bilang kamu baru masuk kota, tidak ada yang menemanimu makan. Sangat menyedihkan, kami hanya karena menghargai muka Ling-Ling. Memberimu kesempatan untuk berteman dengan kami. Apa sikapmu ini? Jangan terlalu suka mengira diri sendiri, kata kakakku. Kalian bahkan tidak pantas berteman dengan saya. Sudah. Karena hari ini kita semua bertemu, terakhir kali di acara pernikahan. Kita semua juga tidak makan dengan nyaman. Tingkat konsumsi di sini juga tidak murah loh. Bagaimana begini saja kak, hari ini kau traktir mereka makan sekali, anggap saja itu minta maaf. Jika kalian mau makan, saya tidak peduli. Dia mungkin bahkan tidak tahu bahwa sebotol anggur biasa di sini harganya mulai dari 1 juta yuan. Kamu suka berpura-pura sekali. Hari ini aku tunjukkan bagaimana kau malu di depan umum. Kakak saya ini hubungan sangat baik dengan kakak-kakak di tangannya. Pasti punya banyak uang. Hari ini kita jadi orang murah hati saja. Buka beberapa botol lagi, cicipi dengan enak. Iya. Saya sudah lama ingin mencicipi Lavita tahun 1982. Saya mau Romane Conti, saya mau 1935. Pelayan, buka semua anggur di meja. Dia yang bayar. Kalau semua anggur ini sudah dibuka, meskipun tidak habis diminum, kamu tetap harus bayar. Lukinya. Halo Nyonya, totalnya 1.250.000. Apakah mau bayar dengan kartu kredit atau cek? Dia yang traktir, dia yang bayar.
Aku bilang loh, kalau kalian cuma mau makan, aku tidak peduli. Yang terus bilang mau traktir. Bukankah kamu, adik? Apa maksudmu bicara seperti itu? Harga barang-barang di sini sangat mahal. Kalau bukan karena kamu bilang mau traktir, kami tidak akan pesan semua ini. Ternyata kamu juga tahu kalau barang di sini mahal ya. Aku bilang mau traktir lalu kamu pesan sebanyak ini. Apa? Kamu anggap aku korban yang mudah ditipu? Cuma mau jadi orang baik sendiri ya? Adik, kamu terlalu banget sih. Yalah, kan jelas-jelas kamu yang bilang mau traktir. Sekarang malah ingkar janji, kamu sungguh tidak bermoral. Kami kan datang karena percaya padamu, baru pesan anggur-anggur terkenal ini. Kamu bersikap seperti ini, bikin kami malu banget, sungguh. Bagaimana bisa ingkar janji? Sama sekali tidak punya integritas. Memang benar orang dari desa, belum pernah lihat dunia luar. Benarkah? Mau kita periksa rekaman CCTV enggak? Sekarang gimana? Makan sudah, minum anggur juga sudah. Hidangan itu yang kalian pesan, anggurnya juga yang kalian buka. Apa hubungannya dengan aku? Bodoh. Kalau tidak punya uang buat bayar makan, tinggal jadi pekerja kasar di sini. Pergi ke dapur belakang cuci piring. Selamat tinggal. Kamu? Berhenti kamu. Ling Ling, gimana sekarang? Harganya lebih dari 1 juta loh. Aku tidak punya uang. Ling Ling, kamu keluarganya kan? Kami cuma ikut nemenin kamu loh. Aku tidak mau bayar. Ling Ling, hari ini kamu harus bayar tagihannya. Kami tidak mau tinggal di sini cuci piring. Lucky Miao, kamu wanita jahat. Kamu berani aku? Nenek sudah ditemukan. Bawa dokter muda itu pulang, periksa dia. Bos Yo, lihat itu. Bukankah itu putri keenam keluarga lu? Sepertinya dia kena masalah. Apa hubungannya dengan saya? Dia kan mantan tunanganmu juga. Tuan Nyo, Nyonya ini. Dia sudah pergi. Tuan Nyo, Semua pengeluaran Nona Lu, catat ke akun saya. Nona Lu, ini cuma kompensasi buat pembatalan pertunangan, jangan berpikir terlalu banyak. Ling Ling, gak nyangka Tuan Nyo ini cukup sombongnya. Sudah membatalkan pertunangan sama kakakmu, malah semakin perhatian sama kamu. Apa dia suka sama kamu ya Ling Ling? Kamu sangat menarik sekali. Tagihan lebih dari 1 juta, dia langsung bayar tanpa ragu. Tuan Nyo pasti suka sama kamu. Kalian semua salah paham, aku sama Huai An cuma temenan biasa kok. Tuan Nyo mau bayarin saya, itu bukti aku benar-benar punya kesempatan. Untuk kakak kaki besar ini. Ya ampun. Ini pahlawan kesayangan saya ya? Nenek, apakah Anda tidak apa-apa? Bukannya dia. Nenek. Apakah Anda tidak apa-apa? Cucu perempuan saya, calon cucu saya datang menyelamatkan saya. Nenek, bagaimana kamu bisa bilang begitu? Dia sudah baik hati menyelamatkanmu. Kamu harus lihat, mau paksa dia jadi cucu perempuanmu, kamu itu. Bagaimana kamu bicara begitu? Meskipun cucuku tidak terlalu bagus, tapi dia masih pantas jadi calon suami untuk cucu perempuanku. Cucu perempuan, tenang saja, nanti kalau cucuku berani menyakitimu, aku akan bantu kamu memukulinya. Semua uang nenek akan buat kamu belanja. Aku tidak kenal cucumu, Nenek. Pasang ini nenek berikan buat kamu. Sudah disiapkan sejak lama, batu hetian berkualitas tinggi. Kamu pakai dulu ya. Nanti kalau kamu sudah menikah ke rumah nenek, nenek akan belikan lagi. Banyak-banyak barang bagus, oke? Tidak, Nenek, ini aku benar-benar tidak bisa terima. Pakai saja. Tidak. Ayo pakai saja nah. Nenek, tunggu sebentar. Nona ke-6, tuan ke-5 akan kembali. Baik, aku mengerti. Selamat sore tuan ke-5. Kakak King Yao sudah kembali, kakak kelima datang. Kakakmu ini bukan hanya lulusan terbaik dari jurusan komputer King Bei saja. Dia juga hacker top peringkat kedua di dunia. Dia benar-benar kutu buku teknologi, kali ini dia khusus cuti pulang untuk menemuimu.
Kakak Wu. Ini adalah Feng Yun. Kakak Qinyao, kamu tidak tahu tentang daftar peringkat peretas, itu wajar kok. Lagi pula, antara peretas dan orang biasa, ada perbedaan yang cukup besar. Aku juga tahu hal ini cuma karena belajar sama kakak Wu selama beberapa waktu. Baru tahu tentang semua ini. Aku, Wu Tian, peringkat pertama di daftar peringkat peretas. Tidak tahu daftar peretas. Adik Qingyao, kakak Wu datang. Kakak Wu, kamu sudah pulang. Apakah perjalananmu melelahkan? Adik Qingyao, kakak Wu sangat merindukanmu. Kakak Wu, kan kamu tahu gambarku rusak. Jadi kamu beli yang baru buat aku ya? Bukan. Kakak Wu sibuk dengan kompetisi, jadi tidak bisa hadir. Acara pengakuan saudara adikku. Ku dengar adik bisa memetik Gusheng. Jadi aku dengan inisiatif sendiri membeli sebuah Gusheng buat adik. Sebenarnya ini seharusnya aku yang beli. Tak disangka kamu duluan dapat pujinya. Siapa suruh kamu sibuk banget setiap hari? Terima kasih kakak Wu. Apapun yang kakak Wu kasih, aku suka semua. Sudah suka berarti bagus. Oh ya, Ling Ling, kakak tahu. Kamu sangat menyayangi Gushengmu yang lama, jadi kakak juga secara khusus menyuruh orang mencarikan senar Gusheng berkualitas terbaik. Terima kasih kakak Wu. Adik, sore ini kakak ajak kamu beli baju baru yang bagus. Siapa yang mau Gusheng rusak itu? Kenapa kamu tidak beli yang baru buat aku juga? Tidak. Itu sekarang tuh, dapat semua perhatian istimewa kakak Wu. Kalau tidak, kakakmu pasti juga akan beli buat aku. Kakak, kakinya kamu sudah benar-benar sembuh sekarang? Aku juga tidak menyangka bisa sehebat ini. Aku berpikir bahwa aku akan lulus seumur hidup. Tidak ada pengorbanan, tidak dapat apa yang diinginkan. Untuk mengusirnya keluar dari keluarga Lu, aku harus berjuang sekali. Kakak, Ada apa? kakak Qinyao, aku? Apa yang kamu lakukan? Ling Ling, apakah kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa kan? Ayo cepat bangun. Kakak besar, kakak Wu, kakak Qinyao dia. Dia mendorongku turun tangga. Aku mendorongmu? Yao Yao, apa yang sebenarnya terjadi sini? Mungkin merasa aku merebut kasih sayang kakak-kakak. Jadi sengaja memfitnahku, ya? Aku tidak, kakak pertama, kakak kelima. Bagaimana mungkin aku sengaja menjatuhkan kakak Qinyao? Dia kembali. Aku senang sekali, mana mungkin iri padanya. Karena kau merasa setelah aku kembali, kakak-kakak mengabaikanmu. Hatimu tidak seimbang, jadi memfitnahku. Bukankah begitu? Qingyao, perkataanmu keterlaluan. Bagaimanapun, kau tetap keluarga Lu. Aku beri kau kesempatan sekali lagi. Apa Qingyao yang mendorongmu, atau kau sendiri? Kakak kelima. Kamu juga tidak percaya padaku? Bagaimana mungkin aku sengaja jatuh untuk memfitnah kakak Qinyao? Aku kan tidak bodoh, lagi pula, sakit sekali. Kalian berat sebelah padanya. Kakak kelima. Handphone MU ini, model terbaru dari Hui Tian, hacker nomor 1 itu, kan? Sepertinya bisa merekam video, kan? Kalau video itu diputar, pasti kebenarannya akan terungkap. Adik ternyata bisa langsung mengenali ini, model terbaru Hui Tian. Headphone ini di kalangan hacker, edisi terbatas. Yang pernah melihatnya sangat sedikit. Tidak usah, aku tadi sendiri tidak mantap berdiri. Baru tersenggol kakak Qinyao dan terjatuh. Sudah. Jangan nangis. Jatuh dari lantai atas, pasti sakit kan? Ke kamar kakak ketigamu. Baik, Pergilah. Yun Feng, kau benar-benar merekamnya? Aku lihat dengan jelas, Ling Ling sendiri yang jatuh. Ling Ling terlalu dimanja oleh kita. Qingyao. Tak disangka Ling Ling sebegitu picik. Sepertinya tidak bisa membiarkannya tinggal di sini. Kalau dia menyakiti Yao Yao, bagaimana nanti? Karena dia begitu pandai menyenangkan hati kakek. Lebih baik kembalikan dia ke rumah tua.
Bagaimana menurutmu? Aku ikut kedua kakak. Baik, kalian yang memaksaku. Kembali ke rumah tua justru bagus. Suruh kakek mengusir Lu Qingyao dari keluarga Lu. Ling Ling, Kak, kamu sudah kembali. Selamat ya, kamu juara lagi di kompetisi seni bela diri kuno. Ling Ling semakin cantik. Anak baik. Membanggakan keluarga Lu, tidak membuatku malu. Kakek, aku dengar adik Qingyao sudah ditemukan. Ling Ling, ada apa? Siapa yang mengganggumu? Ling Ling sayang, beritahu kakek, tidak enak badan di mana? Tidak, aku cuma rindu kakek dan kakak. Benar, cuma rindu kami. Tidak, Ling Ling. Siapa yang mengganggumu? Kak, ini keluarga Lu. Keluarga Lu kenapa? Apa kakak-kakakmu mengganggumu lagi? Bukan. Ini kakak Qingyao. Kakak Qingyao memutuskan kecapi kunoku, lalu mendorongku dari tangga. Apa? Dia berani mendorongmu turun tangga. Dia juga bilang akan mentraktirku makan. Tapi tidak bayar, tinggalkan aku malu sendiri. Tidak masuk akal, tidak sopan. Ling Ling, masih ada, dia lakukan apa lagi? Dia sering keluar malam tidak pulang. Nama buruknya sudah tersebar. Sekarang keluarga You sudah batalkan pertunangan. Dia berani batalkan pertunangan. Merusak reputasi keluarga Lu. Ini bencana keluarga. Merusak reputasi keluarga. Orang seperti ini harus diusir dari keluarga Lu. Ya, kakek benar. Kalau aku temui dia, pasti aku beri dia. Ajari aturan keluarga. Kamu mengajari aturan keluarga. Kak, jangan pergi. Ini salahku. Seharusnya aku tidak bilang, kakak baru pulang. Jangan karena aku buat kalian bersaudara jadi renggang. Ling Ling, kamu terlalu baik. Untuk orang yang sengaja rusak kecapimu, tipu uangmu, dorongmu turun tangga, buat keluarga Yo batalkan pertunangan. Merusak nama keluarga Lu, wanita busuk ini. Tidak layak dikasihani. Dia yang sengaja rusak senar kecapi, mau mempermalukanku. Dia tahu anggur mahal, tapi tetap makan minum sembarangan. Dia yang sengaja jatuh dari tangga untuk menjebak aku. Bahkan ada bukti videonya. Kenapa di matamu semuanya terbalik? Ternyata otakmu sederhana meski badanmu kuat. Kakak, kenapa kamu berpikir seperti itu tentangku? Aku sama sekali tidak tahu soal ini. Tak kusangka di hatiku aku seperti ini. Lalu kamu tidak pulang semalam, membuat keluarga Yo membatalkan pertunangan. Hingga nama keluarga Lu rusak, itu bagaimana? Hari pertama aku pulang, keluarga Yo langsung membatalkan pertunangan. Apa hubungannya dengan aku tidak pulang semalam? Kamu berani membantah? Yunehan, tangkap dia. Bawa ke kelenteng. Aku akan jalankan aturan keluarga. Siap? Dengan kemampuanmu, pukulan ini untukmu yang mudah percaya fitnah. Berani-beraninya. Pukulan ini untukmu yang tidak bisa bedakan benar salah. Pukulan ini adalah pelajaran untuk petarung sepertimu yang mengintimidasi orang biasa. Apa yang terjadi? Ada apa? Kakak, dia dari desa. Hal-hal ini, jangan kamu hiraukan dia. Cucu yang baik. Tadi kamu menggunakan Wan Xin Bu dari Lembah Raja Obat.
bukan? Ya, Kakak kedua. Ada apa? Kakak kedua, kenapa kamu dengan adik Kinyao berkelahi? Wanita berhati ular ini tidak menghormati orang tua, tidak tahu tata krama, harus diusir dari keluarga Lu. Kakek, kenapa pukul aku? Kau seorang petarung, tapi tidak tahu Wan Xinbu. Ilmu ini menuntut hati yang murni, orang berhati jahat tidak mungkin bisa menguasainya. Syukurlah, kau tidak melukai cucu kesayanganku. Kalau tidak, kau akan kusuruh berlutut di kelenteng. Wan Xinbu, itu hanya bisa dikuasai oleh orang yang paling murni dan baik hati. Wan Xinbu, berarti Ling Ling berbohong? Ling Ling, kamu sangat mengecewakanku. Kakak, maaf, aku hanya terlalu khawatir padamu. Aku tidak sengaja. Bisakah kamu memaafkanku? Kumohon maafkan aku. Kamu minta maaf pada adikmu. Adik, kakak kedua aku. kamu juga dipengaruhi orang, lagi pula aku juga sudah melawan. Kalau begitu kita sudah seimbang. Aku akan jadi bodyguard adik, tidak akan beranjak sedikit pun. Jaga keamanan adik, jangan mimpi. Kalian berdua, dengan kemampuanmu yang seadanya itu, pantas jadi bodyguard cucuku? Yun Sheng, kakimu. Kakak, kakimu sudah sembuh? Kedokteran kakak ketiga memang hebat. Ini berkat adik Yao Yao, sekarang sedang dipulihkan. Percaya sebentar lagi, tidak perlu minum obat lagi. Cucuku yang baik, tidak menyangka kamu punya kemampuan medis setinggi ini. Ditambah dengan Wan Xinbu. Bahkan dewa pengobatan Wan Xin di hadapanmu. Mungkin juga kalah. Kakek minta maaf padamu. Salah kakek, percaya pada kata-kata siling itu. Jangan salahkan kakek ya. Aku malah membandingkan diri sendiri lagi. Kakek, kita satu keluarga. Mana mungkin aku menyalahkan kakek? Yun Sheng, buatkan janji untukku. Dengan nenek Yo dan si kecil Yo, aku mau lihat cucu mereka. Sehebat apa, berani memutuskan tunangan cucuku. Baik kakek. Lu Qingyao, kenapa kamu selalu bisa merebut kasih sayang yang seharusnya milikku? Akulah putri keluarga Lu. Aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Lu. Yo Huai'an, berani sekali kamu, ya? Kalau bukan karena Pak Lu menelepon. Aku tidak tahu kamu benar-benar memutuskan tunangan. Itu pun di pesta pengakuan keluarga mereka. Mau taruh muka nenek tua ini di mana? Nek, aku sudah punya orang yang disukai. Nek, jangan paksa aku. Sudah punya orang yang disukai? Orang yang kamu sukai itu bisa menandingi calon menantu yang nenek pilihkan? Calon menantuku itu, ilmu bela dirinya tak tertandingi, adalah pahlawanku yang agung. Juga penyelamat nyawaku. Kamu berani putuskan tunangan? Aku? Nenek tua ini tidak mau hidup lagi. Nek, jangan seperti ini. Putri keenam keluarga Lu benar-benar tidak cocok denganku. Bagaimanapun, aku sudah putuskan untuk memutuskan tunangan, tidak akan diubah. Boleh saja putuskan tunangan. Tapi kita harus minta maaf karena kita yang melanggar janji duluan. Sudah menunda gadis itu. Baik, asal bisa putus tunangan saja. Karena kamu sudah punya orang yang disukai. Bawa anak itu ke sini untuk bertemu. Nek tidak akan menyusahkannya. Nenekku ingin bertemu kamu, kamu datang ke sini. Kamu harus cerita. Malam itu, aku sedang di jalan. Wah, kamu si iblis lelaki.
Nanti lihat aku gimana ngurusin kamu. Cuma kasihan menantuku. Entah Huayan. Menantunya. Apakah ada 1/10 bagusnya dari menantu temanku? Nenek, aku bawa orang pulang. Kamu bukan nenek. Ada apa? Menantu? Ternyata kamu. Wah, kebetulan banget. Nenek? Kok bisa nenek? Bukan. Kalian kenal? Aku sama nenek pernah ketemu sekali. Beliau penyelamatku. Kamu cepetan keluar. Aku mau ngobrol sama menantuku. Lah, ada apa yang gak boleh aku dengar? Bilang aja. Rahasia cewek, cowok dengerin apa? Cepat keluar. Kamu cepetan keluar. Ya udah deh, Nek. Tapi kita janji dulu. Nenek harus baik-baik sama dia, ya? Ya tahu, kamu keluar dulu. Kalian ngobrol dulu aja. Kalau ada perlu, panggil aku. Iya. Menantu, ayo sini duduk. Kalian gak saling kenalin identitas? Apa? Saling kenal identitas? Menantu? Masa kamu gak tahu dia tunanganmu? Yo Huayan. Apa? Nenek bilang dia namanya. Siapa namanya? Kan udah bilang kamu menantuku, kamu gak percaya. Dia presiden grup Yo, tunanganmu. Yo Huayan. Jadi, Betul. Pasti dia belum pernah ketemu kamu. Terus teriak-teriak mau batalin tunangan. Dia ngotot bilang suka sama kamu. Mau batalin tunangan sama putri lu. Aku tungguin dia nanti nyesel. Nangis-nangis minta nikahin kamu. Nena, maksudmu? Dia suka aku? Katakan, apakah anak ini bodoh? Tak disangka, gaji pria ini adalah putra sulung keluarga Yo yang membatalkan pertunanganku. Dari maksud nenek, sepertinya juga ingin mengerjai dia. Kau akan kerepotan. Kalian belum selesai bicara? Nenek, kau juga sudah bertemu tabib kecil. Soal pembatalan pertunangan keluarga lo itu. Soal pembatalan pertunangan itu mudah. Tunggu tubuhku pulih beberapa hari lagi, kita akan datang sendiri. Nenek akan membatalkan pertunanganmu. Kalau begitu, sekarang kau bisa beritahu aku, siapa namamu? Namaku. Apa? Mereka akan menyerang kakak kedua. Ini salah. Kau coba lakukan latihan yang baik. Baik. Berhenti. Siapa kau? Luyunshan. Kamu si imut, di mana Lu Qingyao? Kalian cari adikku untuk apa? Aku peringatkan kalian. Ini wilayah keluarga Lu. Siapa yang berani sentuh adikku, keluarga Lu tidak akan membiarkan kalian. Keluarga Lu? Hari ini memang untuk keluarga Lu. Jangan banyak bicara. Di mana Lu Qingyao? Sentuh adikku, langkahi dulu mayatku. Orang yang bahkan belum masuk gerbang petarung, layak bertarung dengan kami? Aku beri kesempatan terakhir. Di mana Lu Qingyao? Bahkan mati pun, aku takkan beritahu. Baik, kalau begitu, matilah.
Berani sentuh kakak keduaku, cari mati. Kakak kedua, kau baik-baik saja? Kamu si gadis kecil. Berani menyerang diam-diam? Aku adalah tetua besar lembah Raja Obat. Serangan diam-diam? Kau sudah berniat bunuh kakak keduaku. Kenapa aku tak boleh bertindak? Kamu. Kakak kedua, kau baik-baik saja? King Yao, cepat pergi. Kau bukan lawannya. Aku tidak akan pergi. Kau tidak tinggal tenang di lembah Raja Obat. Cari aku untuk apa? Akhir-akhir ini, kami menemukan cara menggunakan benda suci. Datang khusus untuk memusnahkan hingga ke akar-akarnya agar kamu tidak tergila-gila pada posisi ketua alkimia raja. Benar, agar tidak ada komplikasi. Cara penggunaan. Seolah-olah kalian bisa mengendalikan artefak suci hari itu juga. Selama aku ada, artefak suci bisa diambil kembali kapan saja. Rupanya kamu memang mengincar posisi ketua istana alkimia raja. Tapi, aku sudah mengikat artefak suci dengan darahku, menjadikannya senjata intiku. Hari ini, kamu harus mati. Jika kalian mundur hari ini, aku masih bisa memberi kalian kesempatan hidup. Tapi jika kalian tetap keras kepala, jangan salahkan aku jika tidak berbaik hati. Anak kecil lancang, berani bicara besar. Matilah. Hati-hati. Artefak suci punya roh. Mengikat dengan darah pun harus menunggu sampai aku mati. Baru bisa. Kalau tidak, kalian cuma punya hak pakai sementara. Paham? Tidak mungkin. Sesepuh bilang, kalau kalian setia membantu, bukan tidak mungkin diberi kesempatan. Tapi jika kalian ingin merebut kekuasaan, maka aku bisa langsung mengambil alih lembah alkimia raja. Berani kamu. Mulai hari ini, kalian bertiga diusir dari lembah alkimia raja. Kamu tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Kami adalah ketua lembah alkimia raja. Kamu tidak punya hak memperlakukan kami seperti ini. Ketua lembah alkimia raja harus memiliki kekuatan setidaknya tingkat prajurit. Mulai sekarang, kalian tidak punya kemampuan itu lagi. Jadi, kalian diusir dari lembah alkimia raja. Apa maksudmu? Maksudku menghapus kemampuan kalian. Aku, ilmu bela diriku hilang semua. Meridianku putus semua. Kamu berani sekali. Aku akan melaporkan ke aula penegak hukum. Ya, kami minta Yao Jing, putusan penegak hukum, memutuskan. Tidak perlu. Aku sudah di sini. Utusan Yao, wanita ini berhati jahat, ingin membunuh kami. Tangkap dia segera. Hormat pada muda-mudi. Ini, Yao Jing, kamu gila. Bersujud padanya? Muda-mudi adalah orang yang ditunjuk artefak suci. Berani menghinanya. Yao Jing, kamu, apa maksudmu? Berani menyebutnya muda-mudi? Kamu kan ketua aula penegak hukum. Saat ini, ketua lembah alkimia raja belum ditetapkan. Apakah kamu ingin mengkhianati lembah alkimia raja? Pusaka punya roh, selalu memilih tuannya sendiri. Aula penegakan hukum hanya mengakui pemilik yang diakui pusaka. Tidak mungkin. Kalian berani melawan atasan, membunuh tuan muda. Sungguh tak termaafkan. Bawa mereka ke aula penegakan hukum untuk dihukum. Seumur hidup dilarang jadi sesepuh. Tuan muda. Anggap saja aku angin lalu, Tuan Muda. Kami hanya sesaat keliru, mohon ampun, Tuan Muda. Kami setia pada lembah Raja Obat. Kasih kesempatan lagi, Tuan Muda, bawa pergi. Tuan Muda. Kak kedua baik-baik saja? Baik. Kamu hebat sekali,
bikin aku sebagai kakak jadi malu. Hei, adik keempat pulang? Baik, aku jemput. Oke. Adik, kakak keempat pulang. Aku ini. Gak apa-apa kakak kedua, kamu bersih-bersih, aku jemput kakak keempat. Oke, hati-hati ya. Oh, Tolak, semua pekerjaan 2 bulan ke depan, tolak semua. apa? Tapi, Sekarang tidak ada yang lebih penting dari ketemu adikku. adikmu akan jemput kamu? Kakak keempat. Adik. Adikku ternyata lebih cantik dari fotonya. Dan jemput aku sendiri. Adik. Asisten, cepat, foto aku lebih banyak. Dari berbagai sudut ya. Oke, semua foto ini, semuanya. Kirim ke paparazzi. Bilang saja Raja Film punya hubungan baru. Tapi ini kan, adiknya Raja Film? Justru karena adik asli, baru bisa bikin topik tanpa skandal. Siapa suruh dia? Tolak jadwal 2 minggu terakhir terus. Bilang kami tidak atur kerja baru buat Raja Film, cepat atur. Oke. Bos yo, bos yo, bos yo. Lihat. Ini kan dokter ajaib kecil? Kenapa dia pelukan sama Raja Film? Di berita bilang mereka pacaran. Ini tunangan dokter ajaib kecil. Siapkan mobil, sekarang, langsung. Bos yo, tunggu dulu. Itu kan Raja Film lu, idola nasional. Soal reputasi dan penampilan, dia lebih baik dari Anda. Wajar kalau dokter kecil menyukainya. Sangat wajar. Maksudmu? Aku kalah dari si tampan itu? Bukan, Bos Yo. Maksudku. Luyun Cheng itu cuma playboy. Aku harus pergi. Tapi Bos Yo. Lalu, dengan status apa? Anda akan menemui dokter kecil? Pesta penyambutannya di mana? Hotel Yunmeng. Kamu berani sekali ya. Memfoto adikmu sendiri dan menyebarkannya di internet. Sampai jadi skandal. Bukankah aku difitnah? Itu semua hasil jepretan paparazzi. Hah, kamu cuma mau manfaatin kecantikan adik. Untuk cari popularitas aja. Kakak kedua, jangan tambah keruh. Adik keempat, kali ini memang kamu yang salah. Reputasi adik Kinyau hampir rusak karena ulahmu. Lihat, adik, mereka cuma tahu nakalin kakak keempatmu. Cepat bantu aku bicara. Kamu masih berani minta manja ke adik? Mari, lihat baik-baik. Ada berapa banyak orang di internet yang mencaci adik? Benar, kakak keempat. Reputasimu sendiri sudah jelek, sekarang adik jadi ikutan. Tercemar. Aku pengen pukul kamu. Aku. Adik Yao Yao. Mereka semua nakalin aku, adik Yao Yao. Lihat, mereka cuma nakalin aku. Kakak. Lihat, kakak keempat. Dia juga tidak sengaja, kan? Adik Yao Yao. Jangan tertipu oleh sikapnya yang pura-pura kasihan ini. Dia cuma mau dekat-dekat sama kamu. Kakak, kakimu sembuh kapan? Ilmu pengobatan kakak ketiga hebat ya? Bukan aku, adik Kinyao, yang sembuhkan kakak. Ya ampun, adik Yao Yao. Kamu terlalu hebat. Benar-benar harta karun keluarga lu. Mari, beri kakak keempat peluk. Pulang sana. Kita pulang sudah lama, belum pernah peluk adik. Mimpi. Aku kasih tahu, jauhi adik. Benar. Kamu si bajingan, jangan harap mau usil sama adik. Rupanya, rasanya seperti ini ya punya kakak-kakak yang sayang. Bukan. Kakak kedua, kakak ketiga. Kakak kelima, kalian maafkan kakak keempatku. Ya.
Adik Yao Yao, dengar aku. Kali ini memang dia yang salah. Kamu jangan ikut campur. Hari ini, kami akan memberinya pelajaran. Kalian semua serang dia. Serang. Kenapa kalian semua memihak dia? Lu Qingyao, kenapa kamu tidak mati saja? Berani-beraninya mengganggu adikku. Aku salah. Jangan pukul lagi. Halo? Apa? Pedagang narkoba yang menjual cold poison sudah ditemukan. Oke, aku tahu. Dokter kecil. Ada apa dengan tunanganmu itu? Tunangan? Kamu sudah tahu? Tentu saja aku tahu. Tunanganmu adalah Lu Yuncheng. Dia tidak pantas untukmu. Dan bukankah kalian sudah membatalkan pertunangan? Sepertinya dia salah paham. Tapi, si gaji pria ini, dengan sikapnya yang seperti ini, cukup imut juga, ya. Pertunangan memang dibatalkan, tapi kakekku bilang, hanya pembatalan dari keluarga lu yang dianggap sah. Jadi, dia masih tunanganku. Batalkan pertunanganmu dengannya, ya? Kenapa? Menurutku, Lu Yuncheng orangnya baik. Kenapa kamu minta aku membatalkan pertunangan dengannya? Apa kamu suka padaku? Aku. Sudahlah, aku ada urusan dulu. Aku menyukaimu. Bisakah kamu membatalkan pertunangan dengannya? Kalau begitu, sejak kapan kamu mulai menyukaiku? Sejak pertama kali bertemu. Saat kamu menciumku, Bukan. Sejak pertama kali kamu mengalahkan para preman itu. Aku sadar, aku sudah jatuh cinta padamu. Mengerti. Kalau begitu, soal pembatalan pertunangan, aku akan pertimbangkan lagi. Kamu masih mau pertimbangkan? Tidak boleh. Hari ini kamu harus berjanji padaku untuk membatalkan pertunangan dengan tunanganmu. Baik, aku berjanji padamu akan membatalkan pertunangan dengan tunanganku. Benar-benar? Sungguh? Tapi kamu jangan sampai menyesal, ya. Karena ini atas permintaanmu. Aku tidak akan menyesal. Itu kata-kataku sendiri. Baiklah kalau begitu. Aku ada urusan dulu ya. Selamat, Bos Yo. Dapat istri cantik ya? Kalau gitu sekarang kita. Bisa pulang kan? Hari ini kamu harus klarifikasi urusan aku dan adik. Aduh, jangan sekarang. Lagi musimnya naikkan topik nih. Gimana mau aku klarifikasi? Kalau nggak diklarifikasi, aku nggak mau terima kerjaan apapun lagi. Oke. Gimana kalau gini? Kamu peluk aku, kita bikin topik baru. Gosip lawan gosip, jadi adik bisa bebas dari gosip. Ayo cepat, peluk, cepot. Asisten, cepot. Ternyata kamu memang playboy. Udah punya tunangan, masih main-main di luar. Lihat, aku kasih pelajaran gak? Lu Yuncheng. Ini namanya main dua kaki ya? Bos Yo, mau kasih pelajaran kedua kali? Malah kamu yang cari aku? Sebagai aktor top, kamu tahu pengaruhmu besar. Tapi malah bikin tunanganmu jadi sorotan. Kamu ini laki-laki apa sih? Tunanganku? Tunangan apa? Mungkin maksudnya King Yao Ya. Aku mau apa? Gak usah kamu ajarin. Aku mau sayang dia. Urusanmu apa? Kamu cuma berani putusin tunangan karena kami nggak ada. Kalau aku minta kakekku buat pesta besar, suruh kamu putusin tunangan. Berani dateng nggak? Kenapa nggak berani? Tapi kamu sendiri nggak jaga nama baik. Malah bikin tunangan jadi bahan gosip. Aku nggak terima. Kamu ngapain? Gila ya kamu? Jadi kamu yang mau celakain kakakku? Enggak, bukan.
Tahu dong, obat itu buat celakain kakak lu. Nggak mungkin aku berani jual. Aku nggak berani jual. Terus racun dingin yang ditemukan di tubuhmu buat apa? Itu Nona Lu Lingling. Dia yang pesan obatnya. Aku cuma nurut perintah. Lu Lingling? Kamu yakin? Aku nggak berani bohong. Aku punya keluarga tanggungan. Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Kali berikutnya jika Lu Lingling datang membeli obat lagi darimu, kamu harus memberitahuku secepat mungkin. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Aku pasti akan memberitahu. Aku akan memberitahumu secepat mungkin. Masih tidak pergi? Pergi. Aku langsung pergi sekarang. Tuan muda, apa yang akan kamu lakukan? Hanya ada pencuri yang selalu mencuri. Tidak ada yang bisa berjaga selamanya. Kita harus biarkan dia datang menjebak dirinya sendiri. Halo, kakak ketiga. Kapan saja Aku merindukanmu. kakak, ini obat untuk terapi baru. Kamu hanya perlu minumnya selama seminggu lagi. Racun dingin di kakimu akan bisa sepenuhnya hilang. Yao, terima kasih. Kakak, kakiku ini rasanya semakin ringan saja. Yao, kakak percaya padamu. Kakak, ini semua yang harus kulakukan. Keluarga Lu, kalian yang memaksaku. Lu Qingyao, kali ini, aku pasti akan mengusirmu keluar dari sini. Berikan obatnya padaku. Nona Lu, obatku ini 10 kali lebih kuat daripada racun dingin yang terakhir. Ini benar-benar bisa membunuh orang. Kamu pikirkan baik-baik. Uang sudah kamu terima, masih berpura-pura baik? Pergi! Selama obat dari Lu Qingyao membunuh Lu Yunshen, Lu Qingyao di keluarga Lu tidak akan pernah punya tempat untuk bertahan. Kakak, ku dengar ada toko barang mewah baru yang buka. Ayo kita pergi jalan-jalan bersama. Baju dan tas di dalamnya. Sangat-sangat bagus. Tidak ingin pergi. Tidak ada mood. Kakak, sejak kamu kembali, kamu selalu menemui kakak. Tidak ada waktu untuk bersamaku sendirian, temani aku dong. Ingin jadikan aku tumbal lagi ya? Tidak, kali ini kita keluar. Semua ditanggung oleh Tuanyo. Kamu tidak perlu khawatir. Kakak, aku hanya ingin pergi jalan-jalan bersama kakak. Untuk meminta maaf padanya. Namun, Yao, akhir-akhir ini kamu memang terlalu jarang menemui Lingling. Kamu temani dia pergi bermain saja, semua pengeluaran kalian kali ini. Kakak yang akan bayar. terima kasih kakak. Oke, kita semua ikuti apa kata kakak. Tapi kakak, kamu pasti harus menungguku kembali. Ada apa, Yao? Tunang, kakak pasti menunggumu kembali. Kamu pergi bermain dengan Lingling saja. Lu Yunshen, kalau saja kamu sadar lebih awal, aku takkan berbuat seperti ini padamu. Salahkan dirimu sendiri yang sadarnya terlalu lambat. Kakak, Lingling khusus mengingatkanku untuk memberimu obat. Menurutmu apakah kita terlalu mengabaikan Lingling? Kakak, Lingling kan bukan adik kandung kita, ada beberapa hal. Aku tahu. Kalau dia tahu batas
pasti akan memberinya tempat. Menurutku, sifat aslinya tidak buruk. Hanya saja... Kakak. Kakak kenapa? Kakak. Kakak ketiga, kakak, tenang ada aku di sini. Adik King Yao yang bilang padaku ada yang mau jahat pada kakak. Menyuruhku pulang lebih dulu untuk melindungi diam-diam. Kakak. Ini semua karya Kevin, lalu kita. Bisa lihat di sini, ini Master Kevin. Karya terbarunya. Kakak, hari ini kita berdua yang jalan-jalan. Jangan urusi kakak-kakak mereka. Mereka cuma iri padaku. Lu Lingling, aku peringatkan untuk terakhir kalinya, kalau kamu jujur sekarang. Aku masih ingat kamu merawat kakak bertahun-tahun. Aku takkan hitung denganmu. Kakak bicara apa? Aku tak paham. King Yao, kakak kena musibah. Apa? Aku segera pulang. Kakak tahan ya. Kakak. Aku sudah beri kakak minum obat. Cuma kakak sekarang masih koma. Bahkan, mungkin jadi vegetatif. Kakak ketiga. Kenapa kamu di sini? Kalau bukan aku suruh kakak ketiga pulang, kakak mungkin sudah pergi. Cepat minggir, aku mau obati kakak. Apa yang kamu lakukan? Dua kakak, apa kalian tidak sadar? Lu King Yao olah dalang sebenarnya yang jahat pada kakak. Kakak, apa kamu baru puas kalau kakak sampai mati? Salah kamu, semua karena kamu. Kalau bukan kamu kasih kakak, sudah diberi begitu banyak obat yang sembarangan. Apakah kakak bisa sampai seperti ini? Dulu meski kakak lumpuh, tapi tidak seperti sekarang yang sering pingsan. Jadi maksudmu, obat yang kuberikan pada kakak ada masalah? Bukankah itu kamu? Beberapa hari ini, Kakak hanya minum obatmu. Kemampuanmu memutarbalikkan fakta sudah sangat mahir. Aku tak punya waktu berdebat denganmu. Cepat minggir, aku harus obati kakak. tidak boleh. Sekarang kamu tersangka utama yang membahayakan kakak. Kamu tidak boleh sentuh kakak. King Yao. Bukan Kak Lima tidak percaya padamu, tapi hari ini kakak memang muntah darah setelah minum obat yang kamu beri. Kamu harus beri penjelasan pada semua orang. Aku tahu soal ini. Ling Ling, minggirlah. Biarkan King Yao obati kakak, kalau tidak, Kak Tiga tidak akan segan padamu. Kak Tiga, sebenarnya apa yang terjadi? Biarkan King Yao obati kakak dulu. Tunggu kakak sadar, biar kakak yang putuskan. Kak Tiga, tadi kamu tidak dengar apa yang dikatakan Kak Lima? Ku bilang minggir. Kak Tiga, kamu. Ling Ling, sudahlah, kita ikuti Kak Tiga dulu. Kakak, Kakak sadar, bagus sekali. Kakak. Ling Ling. Kakek, tolong bela aku. Lu King Yao ingin bunuh kakak. Ling Ling, kamu sangat mengecewakanku. Kakek, kenapa kamu bisa perlakukan aku seperti ini? Bukankah kamu yang paling sayang padaku? Kamu masih ingat aku paling sayang padamu? Kenapa kamu sakiti kakakmu? Aku tidak. Kalian tidak bisa karena kalian Lebih memihak Lu King Yao, lalu melemparkan kesalahan ini padaku. Benarkah, Lu Ling Ling? Sampai kapan lagi kamu mau berpura-pura? Kakak,
Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kamu sampai segitunya tidak bisa menerimaku? Tidak bisa menerimamu. Tindakanmu itu sudah cukup membuatmu membusuk di penjara. Kamu membeli racun dari pedagang gelap obat-obatan. Bermaksud meracuni kakak. Kau kira aku tidak tahu? Aku tidak, kamu memfitnahku. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku bisa bersaksi. Masih ada alasan apa lagi yang bisa kau cari? Ling Ling. Aku selalu menganggapmu adik sendiri. Kenapa kau mau mencelakaiku, Ling Ling? Kami selalu menganggapmu keluarga. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Kenapa? Tentu saja karena kalian. Sejak Lu Qingyao kembali. Pernahkah kalian peduli padaku? Pernahkah? Kalian semua memanjakannya. Dia merebut semua yang seharusnya milikku. Semua milikku. Ling Ling. Kami tidak pernah memihak siapapun. Kamu selalu adik kami, Ling Ling. Bahkan setelah Qingyao kembali, kamu tetap putri keluarga Lu. Kami sama sekali tidak pernah berniat memperlakukanmu buruk. Aku merasa bersalah padamu hari ini. Aku menyuruh Yao Yao membawamu, mau beli apapun terserah. Mau beli ini atau itu, kenapa kau? Aku tidak butuh. Kasih sayangmu, itu hanya untuk Lu Qingyao. Padahal semua kasih sayang itu seharusnya milikku. Kalau bukan karena orang tua Lu mengadopsimu dulu, kau masih jadi anak yatim. Kenapa kami merawat pengkhianat seperti kamu? Dulu Qingyao hilang, apa juga karena kamu? Kakek, aku tidak melakukan hal seperti itu. Aku hanya cemburu karena Lu Qingyao merebut semua perhatian kakak-kakak, jadi aku baru berani melukai kakak. Kak kelima. Dengar-dengar kamu meneliti teknologi baru yang bisa memulihkan isi rekaman CCTV. Kalau begitu, tolong pulihkan rekaman tahun itu, Kak kelima. Nanti kebenarannya akan terungkap. Ya, baru saja diteliti, aku akan segera pergi. Tidak usah. Benar. Dulu aku yang membuat Lu Qingyao hilang. Tapi tahukah kalian? Tahun-tahun setelah membuatnya hilang adalah tahun paling bahagia bagiku. Apa? Kamu? Kamu yang kehilangannya. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Tentu saja karena kalau aku bisa membuatnya hilang, aku tidak perlu lagi jadi pengikut Lu Qingyao. Tapi aku tidak menyangka, dia ternyata tidak mati. Dan dia bahkan kembali, jadi aku harus mencari cara untuk mengusirnya keluar. Jadi kamu meracuni kakak, menyalahkanku, hanya untuk mengusirku keluar. Benar? Tapi aku tidak menyangka. Kalian semua sangat waspada padaku. Kalau bukan karena Lu Yunyi, Lu Yunsheng sudah lama mati. Seharusnya sudah lama. Kamu diusir. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Kalau bukan karena Qingyao yang meneleponku dulu, menyuruhku pulang lebih awal, aku tidak akan percaya. Tidak menyangka kamu bisa sejahat ini. Dasar anak durhaka. Siapa yang ada? Bawa dia ke kantor polisi. Tidak apa-apa. Orang yang jual obat padaku sudah lama kabur. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Kamu benar-benar bodoh, tidak bisa ditolong. Kamu juga tidak pakai otakmu. Dari mana video itu berasal? Apa maksudmu? Bawa orangnya ke sini.
Ayo, Kenapa kamu di sini? Ling Ling. Aku mengaku. Aku jujur, aku akan katakan semuanya. Dia yang beli obat dariku. Aku sudah nasihati dia. Tapi dia tidak mau dengar. Kakak. Aku tidak sengaja mau celakai kakak. Aku cuma mau usir Lu Qingyo. Aku iri padanya. Aku cemburu. Aku benci dia. Tapi aku juga adik kandungmu. Bagaimana mungkin aku tega melawan kakak? Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Siapa yang ada? Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Semua ini gara-gara Lu Qingyo. Dia yang ambil segalanya dariku. Lu Qingyo, aku akan bawa kamu mati bersamaku. Kalian lihat kan? Sama-sama adik. Di hati kalian cuma ada dia. Sementara aku selalu jadi pengganti yang bisa diganti. Bawa dia pergi. Inikah rasanya dilindungi? Kakak, kamu baik-baik aja? Aku baru balik, bikin deg-degan. Gak apa-apa. Yao Yao, kaget ya? Iya Yao Yao, kamu gak ada yang sakit kan? Gak ada. Abang-abang jangan khawatir. Lihat kalian tegang semua, yang gak tahu. Mikirnya kiamat. Sekalipun kalian semua ditotalin, gak ada yang sehebat cucuku. Kakek, dulu kan kamu gak gini. Udah, nanti urusan putus tunangan dengan keluarga Yo selesai. Kita cari jodoh yang lebih baik buat Qingyo. Biar si Yo Huaian nyesel setengah mati. Pasti dong. Harus bikin Yo Huaian itu membayar, kalau enggak. Sayang banget pukulan yang aku terima. Dia mukulin kamu. Kakak keempat. Iya dong. Dia kira kamu tunanganku. Bilang aku gak perhatiin perasaanmu, terus mukulin aku. Lain kali ketemu, pasti aku suruh dia minta maaf ke kamu. Dipukul gimana? Aku pijitin. Ini. Aku juga mau pijitin. Kamu minggir. Aku juga mau dong. Gak boleh, aku juga mau. Kalian, mana-mana ada aja kamu. Kak, kamu jangan dikupas lagi. Apelnya jadi kurus. Gimana? Pijatannya enak kan? Minum air. Ini maksudnya lamaran? Nanti aku urus semuanya, pasti akan ada. Lamaran resmi. Minum dulu. Aku kupasin apel buat kamu. Oke. Tenang aja. Huaian, jangan nanti mundur ya. Hari ini tunangannya harus diputus. Dengar gak? Nenek, aku punya dewa kecil, pasti putus tunangan, gak bakal mundur. Bagus. Aku malah penasaran, adik. Gimana caranya kamu bikin Yo Huaian minta maaf ke aku? Lu Yun Cheng. Adik, kamu bisa nggak? Aku lihat dia kayak mau makan orang. Santai aja. Kamu mau melawan aku demi dia? Aku sarankan kamu minta maaf ke dia. Aku lagi ngelamatin kamu. Jangan mimpi. Kamu kan janji sama aku buat batalin tunangan sama tunanganmu. Tentu dong, adikku pasti bakal batalin tunangan sama kamu. Adik. Betul. Qingyo itu adik kita, adik kandung. Iya, Tuan Yo.
Bukannya kamu suruh aku kesini buat batalin tunangan? Bocah kurang ajar. King Yao itu putri keluarga lu yang hilang. Ayo, cepat keluarin surat tunangannya, biar aku batalin. Bukan, Nenek. Anda juga tahu? Aku tentu tahu. Ini kan hal besar. Jangan lama-lama, cepat keluarin. Mulai sekarang keluarga kita nggak ada hubungan lagi. Maaf, kakak keempat. Waktu itu aku nggak tahu itu kamu. Maaf banget. Sekarang ini mau apa lagi? Bukannya kamu mau batalin tunangan? Ini kenapa? Cuma bercanda. Bercanda, Kak. Jangan marah. Aku datang hari ini buat bahas pertunangan. Jadi nggak batalin tunangan sama aku? Nggak batal. Jadi aku juga nggak boleh batalin? Nggak, sama sekali nggak boleh batal. Dasar kamu. Jangan-jangan dari dulu udah deket sama adikku? Makanya, Kakak keempat matanya tajam juga ya. Bagus. Di pesta perkenalan, kamu sampai nodain nama baik adikku. di belakang malah pacaran sama adikku. Ayo semua keluar. Hajarin dia. Aku yang urus. Tunggu, tunggu. Yang kakak-kakak. Jangan mukanya. Au.